Merinding. Laga panas antara Persib Bandung PS Persebaya Surabaya di Stadion GBLA bukan cuma menyajikan drama di lapangan, tapi juga meninggalkan jejak kontroversi yang bikin seluruh publik sepak bola nasional geger. Dari gol kemenangan William Barros hingga protes resmi Persebaya yang meledak di media sosial, semuanya jadi bahan perbincangan hangat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik duel klasik ini? Mari kita kupas tuntas kisah penuh emosi, kontroversi, dan drama tak terlupakan. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola. Jika kamu pendukung Persib, Persebaya, atau pecinta sepak bola tanah air, tekan tombol like, tuliskan komentar di bawah tentang pendapatmu soal laga panas ini, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar diskusinya makin seru. Dan yang paling penting, tonton video ini sampai habis karena ada detail mengejutkan di bagian akhir yang mungkin belum kamu ketahui. Langit Bandung sore itu terlihat mendung sejak siang hari, seakan memberi tanda bahwa laga pekan kelima Super League 2025 hingga 2026 akan berlangsung dalam suasana yang tak biasa. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, yang berkapasitas lebih dari 38.000 penonton sudah mulai dipadati bobotoh sejak siang, meski kick-off baru dijadwalkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, rombongan bonek yang setia mendukung Persebaya Surabaya juga hadir dengan jumlah signifikan, menambah atmosfer rivalitas klasik yang memang selalu panas bila kedua tim bertemu. Ketika wasit meniup peluit pertama, suasana stadion meledak. Bobotoh yang mendominasi tribun memberikan tekanan dengan nyanyian lantang. Laga langsung berjalan dengan intensitas tinggi. Persib Bandung, yang diasuh Bojan Hodak, langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Formasi 4-3-3 yang diterapkan Hodak terlihat menekan lini tengah Persebaya. Eliano Rejders, pemain anyar yang menjalani debut, tampil penuh percaya diri mengatur aliran bola bersama duet lini tengah Persib lainnya. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang diasuh Eduardo Perez mencoba bermain lebih rapat di lini belakang. Mereka mengandalkan transisi cepat melalui sayap dengan kecepatan striker muda mereka. Sejak menit kelima, permainan keras mulai terlihat. Tak ada ruang untuk menguasai bola lama-lama. Francisco Rivera, motor permainan Persebaya, langsung mendapat pengawalan ketat dari dua gelandang Persib. Pada menit ke-12, peluang pertama tercipta untuk Persib. William Barros berhasil lepas dari kawalan dua bek, menerima umpan terobosan dari Rejders, dan melepaskan tembakan keras. Namun bola masih melebar tipis di sisi kanan gawang Hernando Ari. Sorak-sorai bobotoh seketika membahana, menunjukkan betapa setiap peluang bisa menjadi momentum penting. Hujan deras yang mengguyur Bandung sejak menit ke-20 membuat suasana semakin dramatis. Lapangan mulai licin, bola meluncur lebih cepat, dan kedua tim harus beradaptasi. Wasit bahkan sempat menghentikan laga pada menit ke-32, karena derasnya hujan membuat jarak pandang terganggu. Para pemain kedua tim berjalan ke pinggir lapangan, menunggu instruksi lebih lanjut. Ketika laga dilanjutkan kembali setelah sekitar 10 menit, tensi malah semakin tinggi. Persib kembali tampil agresif dengan memanfaatkan kondisi lapangan yang licin, sedangkan Persebaya berusaha mencari celah lewat umpan-umpan terobosan. Luciano Guaicochea beberapa kali mencoba melepaskan tembakan jarak jauh, meski belum menemui sasaran. Babak pertama berakhir dengan skor 0-0, tetapi jelas bahwa duel ini bukan sekadar laga biasa. Ada gengsi, ada emosi, dan ada taruhannya 3 poin penting. Persib ingin menjaga tren positif di papan atas, sementara Persebaya berambisi mencuri poin tandang. Atmosfer di GBLA pada babak pertama benar-benar menggambarkan sebuah duel klasik, penuh teriakan, nyanyian, dan ketegangan. Bahkan, beberapa kali terlihat pelatih kedua tim berteriak keras dari pinggir lapangan, mengatur posisi pemain mereka. Eduardo Perez tampak aktif memberikan instruksi dalam bahasa Spanyol, sedangkan Bojan Hodak lebih banyak menggunakan gerakan tangan tegas untuk mengarahkan formasi timnya. Bagi banyak penonton netral, laga ini sudah dianggap salah satu tontonan terbaik di awal musim. Intensitas, kerasnya duel, dan dukungan penonton yang tak pernah berhenti membuat suasana begitu menegangkan. Namun, apa yang terjadi di babak kedua akan membuat pertandingan ini benar-benar masuk ke dalam catatan panjang rivalitas Persib dan Persebaya. Babak kedua dimulai dengan tempo yang lebih tinggi. Persib langsung menekan sejak menit pertama, berusaha mencetak gol lebih cepat agar bisa mengendalikan jalannya pertandingan.
William Barros, striker asal Brasil yang sudah lama menjadi andalan Maung Bandung, tampak semakin aktif bergerak ke berbagai sisi. Ia bukan hanya menunggu bola di kotak penalti, tetapi juga rajin turun ke lini tengah membantu pressing. Pada menit ke-48, sebuah peluang emas datang dari tendangan bebas Raiders. Bola melengkung indah ke tiang jauh dan berhasil disundul oleh Federico Barba. Namun sayangnya masih bisa ditepis Hernando Ari dengan refleks luar biasa. Aksi penyelamatan ini membuat supporter Persebaya yang hadir bersorak lega, sementara Bobotoh sempat menahan napas. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya hadir di menit ke-53. Berawal dari sebuah perebutan bola di area pertahanan Persib, William Barros tampak bersaing dengan Francisco Rivera. Dalam momen inilah insiden kontroversial terjadi. Kaki Barros terlihat mengenai telapak kaki Rivera, membuat Rivera sempat kehilangan keseimbangan. Wasit tidak meniup peluit, sehingga permainan tetap berjalan. Bola kemudian dikuasai oleh Tom Haye yang langsung memberikan umpan cepat ke sisi kanan. Dari situ, Persib melancarkan serangan balik kilat. Umpan silang dilepaskan, dan Barros yang sudah berada di depan kotak penalti berhasil menerima bola dengan kontrol satu sentuhan, lalu melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Hernando yang sempat bergerak ke kiri tak mampu menjangkau bola yang meluncur deras ke sisi kanan bawah gawang. Stadion GBLA pun bergemuruh. Bobotoh berteriak histeris, saling berpelukan, dan melompat-lompat kegirangan. Gol ini bukan hanya membuka keunggulan Persib, tetapi juga terasa sebagai pelepas ketegangan setelah babak pertama yang begitu melelahkan. Barros sendiri langsung berlari ke arah tribun utara, merayakan golnya dengan gaya khas sambil dikerubungi rekan setim. Namun, di sisi lain, pemain Persebaya langsung mengangkat tangan memprotes keputusan wasit yang membiarkan insiden sebelumnya. Rivera terlihat marah sambil menunjuk ke arah kakinya, memberi isyarat bahwa ia dilanggar. Pelatih Eduardo Perez pun tampak berdiri dari bangku cadangan, berteriak keras ke arah wasit sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Meski protes keras dilayangkan, wasit bergeming. Gol tetap disahkan, dan permainan dilanjutkan setelah sempat terjadi diskusi singkat. Inilah momen yang belakangan memicu polemik besar, terutama ketika Persebaya kemudian mengunggah foto insiden itu ke media sosial sebagai bentuk protes resmi. Setelah gol, Persib semakin percaya diri menguasai jalannya laga. Mereka bermain lebih sabar, sesekali menekan lewat sisi sayap, sementara Persebaya mencoba keluar dari tekanan. Peluang demi peluang muncul, tetapi skor 1-0 bertahan hingga menit ke-90. Tambahan waktu justru menghadirkan drama lain, termasuk insiden kartu merah untuk Rivera dan Luciano Guaicochea. Namun bagi Bobotoh, semua drama itu tertutup oleh rasa bahagia karena 3 poin berhasil diamankan. Bagi Persebaya, sebaliknya, hasil ini meninggalkan rasa frustrasi, terutama karena mereka merasa gol Barros seharusnya tidak sah. Gol tunggal ini akhirnya bukan hanya menjadi penentu kemenangan, melainkan juga menjadi pusat kontroversi yang terus dibicarakan pasca laga. Dari ruang ganti, dari tribun penonton, hingga ke media sosial, semua orang memperdebatkan sah atau tidaknya gol tersebut. Satu hal yang pasti, laga di GBLA itu kembali membuktikan bahwa rivalitas Persib dan Persebaya tidak pernah kehilangan dramanya. Selalu ada cerita besar di balik setiap pertemuan, dan kali ini cerita itu berpusat pada gol tunggal William Barros. Sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, ekspresi berbeda terlihat jelas di lapangan. Pemain Persib Bandung bersorak gembira, berpelukan satu sama lain, bahkan beberapa bobotoh turun ke tepi lapangan untuk merayakan kemenangan tipis 1-0. Sebaliknya, wajah para pemain Persebaya Surabaya tampak masam, kecewa, dan penuh amarah. Francisco Rivera, yang sejak insiden gol terlihat emosi, bahkan berjalan sambil menunjuk ke arah wasit. Eduardo Perez, pelatih Persebaya, mencoba menenangkan anak asuhnya. Namun ia sendiri tampak kesal. Sesekali ia menggelengkan kepala sambil berbicara dengan asisten pelatihnya. Sementara itu, kamera televisi menyorot ke arah bench Persebaya yang langsung dikerumuni staf media klub. Rupanya, mereka sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk menanggapi hasil pertandingan ini. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 1 jam setelah pertandingan usai, akun resmi Instagram Persebaya @officialpersebaya mengunggah sebuah foto kontroversial. Foto itu memperlihatkan momen di mana William Barros terlihat menginjak kaki Francisco Rivera sebelum gol Persib tercipta. Dalam caption, admin Persebaya menulis kalimat yang menohok.
Berawal dari William Barros menginjak kaki Francisco Rivera di daerah pertahanan tuan rumah, Persib merebut bola dan melakukan serangan balik, lalu mencetak gol pada menit ke-53. Unggahan ini langsung meledak di dunia maya. Dalam hitungan menit, ribuan komentar membanjiri postingan tersebut. Mayoritas supporter bonek mendukung langkah klub, menyebut bahwa foto itu adalah bukti nyata ketidakadilan wasit. Ada pula komentar yang menyindir operator liga, menuntut adanya penggunaan teknologi VAR yang lebih konsisten. Bonek di Surabaya bahkan langsung membuat tagar #gol kontroversial GBLA yang kemudian trending di X Twitter sepanjang malam. Mereka menilai bukan hanya Persebaya yang dirugikan, tetapi juga integritas kompetisi ikut tercoreng. Beberapa analisis sepak bola di televisi nasional ikut menyoroti unggahan Persebaya ini. Salah satunya, mantan wasit FIFA asal Indonesia memberikan pandangan bahwa situasi tersebut memang bisa dianggap pelanggaran. Jika dilihat dari angle foto, Barros tampak menginjak kaki Rivera. Namun kita juga perlu melihat rekaman video lengkap untuk memastikan intensitas kontak. Jika wasit melihat itu sebagai insidental kontak, maka permainan bisa dilanjutkan. Tapi memang momen ini jadi krusial karena berujung gol. Unggahan Persebaya juga mendapat perhatian media nasional dan internasional. Beberapa portal berita olahraga Asia Tenggara menyoroti protes terbuka ini sebagai salah satu insiden paling panas di Super League musim 2025-2026 sejauh ini. Di sisi lain, supporter Persib tentu tidak tinggal diam. Bobotoh menyerbu kolom komentar dengan argumen sebaliknya. Mereka menegaskan bahwa gol Barros sah karena wasit berada di posisi dekat dan tidak meniup peluit. Menurut mereka, unggahan Persebaya hanya bentuk pelampiasan kekalahan. Perdebatan ini semakin panas ketika akun-akun media besar menyoroti protes tersebut. Bahkan ada komentar pedas dari salah satu pundit sepak bola yang menyebut, unggahan seperti ini bisa memperkeruh suasana. Persebaya harusnya mengajukan protes resmi, bukan hanya lewat media sosial. Namun dari sisi manajemen klub, unggahan itu bukan sekedar emosi. Menurut sumber internal klub, mereka memang sudah menyiapkan dokumen protes resmi yang akan dilayangkan ke operator liga. Media sosial hanya menjadi pintu pertama untuk menyuarakan ketidakpuasan kepada publik. Sementara itu, reaksi Rivera sendiri cukup emosional. Dalam wawancara singkat di lorong stadion, ia mengatakan, "Saya merasa jelas dilanggar. Saya tidak bisa percaya wasit membiarkan permainan tetap berjalan. Dan setelah itu kami kebobolan. Itu menyakitkan." Dengan munculnya unggahan tersebut, tensi rivalitas Persib Persebaya bukan hanya terjadi di lapangan, tetapi juga merambah ke dunia maya. Perdebatan supporter semakin memanas. Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa timnya menjadi korban atau pemenang yang sah. Protes Persebaya ini bukan pertama kalinya terjadi di Super League, namun cara mereka melakukannya dengan mengunggah foto sebagai bukti menjadikan kasus ini unik dan penuh sorotan. Dalam dunia sepak bola modern, langkah seperti ini bisa jadi strategi komunikasi untuk menjaga moral tim dan supporter, tetapi di sisi lain, resiko gesekan dengan lawan juga semakin besar. Malam itu, Surabaya dan Bandung seakan terbakar dalam dua kutub emosi yang berbeda, euforia kemenangan dan kekecewaan mendalam. Dan semua itu berawal dari satu momen kecil di menit ke-53. Setelah unggahan Instagram Persebaya muncul, gelombang reaksi tidak terbendung. Media sosial benar-benar menjadi ajang pertempuran opini. Setiap foto, setiap cuplikan video, bahkan setiap komentar dari akun resmi atau fans menjadi bahan bakar perdebatan. Bajul Ijo tampaknya memang sengaja memilih media sosial sebagai medium utama untuk melancarkan protes. Di era digital, kekuatan foto bisa lebih berbicara daripada sekedar kata-kata. Dan foto injakan kaki Barros ke Rivera itu seakan menjadi simbol ketidakadilan yang ingin mereka tunjukkan kepada publik. Tak hanya di Instagram, akun X Twitter resmi Persebaya juga mengunggah foto yang sama dengan narasi yang lebih tajam. Momen kontroversial yang menjadi awal gol lawan. Kami percaya sepak bola harus adil, mari sama-sama jaga integritas liga. Postingan itu mendapatkan ribuan retweet hanya dalam waktu 2 jam. Di Surabaya, sejumlah bonek langsung bereaksi dengan membuat mural spontan di salah satu tembok jalan protokol. Mural itu menggambarkan kaki seorang pemain diinjak dengan tulisan besar, "Sepak bola tanpa keadilan tidak sama dengan sepak bola." Foto mural itu segera viral, menambah kuat simbol protes dari bonek. Media olahraga nasional kemudian membedah foto yang diunggah Persebaya. Ada yang menampilkan analisis frame by frame dari tayangan ulang pertandingan. Dalam tayangan lambat, terlihat memang ada kontak antara kaki Barros dan Rivera. Namun perdebatan muncul karena sebagian menganggap itu sebagai kontak biasa dalam perebutan bola.
Sementara itu, operator liga mulai merasa terdesak. Beberapa jurnalis menanyakan apakah ada kemungkinan laga Persib Persebaya akan diinvestigasi ulang. Juru bicara operator hanya menjawab singkat, "Kami akan menerima laporan resmi jika ada. Semua protes akan diproses sesuai regulasi." Jawaban diplomatis itu tentu tidak memuaskan kedua kubu supporter. Di Bandung pun Bobotoh juga melakukan aksi tandingan. Beberapa akun komunitas Bobotoh membuat postingan berisi foto-foto peluang emas Persib di babak pertama yang membentur tiang atau digagalkan kiper. Pesannya jelas, meski tanpa gol kontroversial pun Persib layak menang karena tampil dominan. Namun bagi Persebaya, bukti foto itu adalah senjata. Eduardo Perez dalam konferensi pers mengatakan, "Kami hanya ingin keadilan. Saya tidak mau berbicara banyak tentang wasit, tetapi semua orang bisa melihat fotonya. Itu fakta." Kalimat ini sontak menjadi headline di berbagai media. Pihak manajemen Persebaya bahkan mengisyaratkan akan membawa kasus ini ke jalur resmi. Direktur operasional klub menyatakan, "Kami sedang menyiapkan laporan lengkap, termasuk foto, video, dan analisis teknis, bukan untuk merusak nama lawan, tetapi demi kebaikan sepak bola Indonesia." Dari sisi psikologis, langkah ini juga menjadi cara klub menjaga moral pemain dan supporter. Kekalahan yang pahit bisa diubah menjadi energi perlawanan dengan menegaskan bahwa mereka adalah korban ketidakadilan. Efeknya, supporter tetap merasa bangga pada perjuangan tim, meski hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Namun efek sampingnya jelas terasa. Hubungan Persib Persebaya yang sudah panas menjadi semakin keruh. Rivalitas yang sebelumnya hanya soal gengsi pertandingan, kini dibumbui dengan rasa dendam. Beberapa bonek bahkan mulai menyerukan aksi boikot laga tandang berikutnya, sementara Bobotoh menganggap Persebaya terlalu mencari alasan. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya peran media sosial dalam mengubah dinamika sepak bola modern. Jika dulu protes hanya dilakukan lewat surat resmi ke federasi, kini satu foto yang diunggah di Instagram bisa mengguncangkan opini publik nasional. Foto injakan kaki Barros ke Rivera mungkin hanya satu frame dalam 90 menit pertandingan. Namun ketika dipotong, diperbesar dan dipublikasikan, ia menjadi simbol yang jauh lebih besar daripada sekedar insiden. Ia menjadi senjata Persebaya dalam perang narasi, dan senjata itu menancap dalam-dalam di benak para pecinta sepak bola tanah air. Di tengah semua hiruk-pikuk, satu pertanyaan besar muncul. Apakah bukti foto ini cukup untuk mengubah hasil pertandingan atau hanya akan menjadi catatan sejarah kontroversi lain dalam panjangnya rivalitas Persib Persebaya? Sesaat setelah laga berakhir, ruang konferensi pers Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipenuhi wartawan dari berbagai media. Mikrofon-mikrofon sudah terpasang, kamera televisi siap merekam, dan suasana penuh antisipasi. Semua menunggu bagaimana pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menanggapi kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya yang penuh kontroversi. Bojan muncul dengan wajah tenang. Pelatih asal Kroasia itu mengenakan jaket biru Persib, sambil tersenyum tipis. Ia duduk, menyesap air mineral, lalu mulai berbicara. "Saya pikir ini pertandingan yang bagus. Dua tim besar, dua supporter luar biasa, atmosfer yang menegangkan. Pada akhirnya, kami menang. Dan saya rasa kami pantas mendapatkannya." Pernyataan ini langsung memicu sorotan. Kata "pantas" jadi bahan pembicaraan karena di luar sana, Persebaya tengah gencar melakukan protes terkait gol tunggal William Barros. Namun Bojan tampaknya tak ingin larut dalam kontroversi. Baginya, kemenangan adalah hasil dari dominasi Persib, terutama di babak pertama. "Kalau Anda lihat, kami menguasai jalannya permainan pada babak pertama. Kami punya beberapa peluang bagus, salah satunya membentur tiang. Kami lebih agresif, lebih terorganisir. Saya senang dengan bagaimana anak-anak bermain." Lanjutnya, Bojan memang tidak secara langsung menanggapi protes Persebaya. Ketika seorang wartawan menyinggung soal unggahan foto kontroversial di Instagram official Persebaya, Bojan hanya tersenyum dan menjawab diplomatis, "Saya tidak melihat foto, saya melihat pertandingan. Wasit ada di lapangan. Dia membuat keputusan, dan kita harus menghormatinya. Itu bagian dari sepak bola." Jawaban singkat tapi tegas itu menunjukkan karakter Bojan. Ia tidak mau terjebak dalam polemik yang bisa memicu api rivalitas semakin besar. Baginya, fokus tetap pada evaluasi tim sendiri. Yang menarik, Bojan lebih banyak berbicara tentang performa para pemainnya, terutama rekrutan anyar. Ia menilai kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang bagaimana pemain-pemain baru mulai beradaptasi dengan sistem permainan Persib. "Bagi saya, ini kemenangan tim. Semua bekerja keras. Tapi tentu saya ingin menyoroti beberapa pemain baru.
Eliano Rejders bermain luar biasa. Dia memberi energi besar di lini tengah. Federico Barba juga sangat solid di belakang. Ini debut yang sangat menjanjikan bagi mereka, ujarnya. Namun, Bojan tidak menutup mata pada kelemahan timnya. Ia secara jujur menyebut bahwa Tom Haye dan Andrew Jung masih membutuhkan waktu. Tom Haye pemain bagus, sangat berpengalaman di Eropa, tapi dia masih perlu meningkatkan kebugaran. Dia belum 100% fit. Andrew juga. Dia baru sembuh dari sakit, jadi kondisinya belum ideal. Tapi saya yakin mereka akan lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Pernyataan ini menunjukkan sisi realistis Bojan. Ia tidak menyanjung secara berlebihan, tetapi juga tidak menjatuhkan pemainnya. Justru dengan cara itu, ia memberi pesan ke publik bahwa Persib masih dalam proses, dan kemenangan atas Persebaya hanyalah satu langkah dari perjalanan panjang musim ini. Reaksi Bojan yang kalem kontras dengan ekspresi emosional kubu Persebaya. Saat di luar sana jagat media sosial terbakar oleh protes bajul ijo, Bojan memilih narasi berbeda, menekankan pada dominasi, kerja tim, dan evaluasi. Strategi komunikasi ini membuat Persib tetap terlihat tenang dan percaya diri meski diterpa kontroversi. Di kalangan bobotoh, pernyataan Bojan mendapat sambutan positif. Banyak yang menilai pelatih berusia 52 tahun itu berhasil meredam isu negatif dan mengalihkan perhatian ke aspek teknis. Bojan jenius, dia tahu kapan bicara, kapan diam. Fokus ke tim, bukan drama, tulis salah satu akun fanbase Persib di X. Selain soal pemain, Bojan juga menyinggung atmosfer pertandingan. Ia mengapresiasi dukungan bobotoh yang memenuhi GBLA meski hujan deras mengguyur Bandung. Atmosfer hari ini luar biasa. Saya sudah melatih di banyak negara, tapi atmosfer seperti ini selalu spesial. Bobotoh memberikan energi besar untuk pemain. Ini kemenangan mereka juga, ucapnya. Ucapan ini langsung memantik kebanggaan bobotoh. Mereka merasa dilibatkan dalam kemenangan, dan hubungan emosional antara pelatih tim supporter semakin erat. Bojan tahu betul, di kota sepak bola seperti Bandung, menyebut nama supporter adalah langkah penting menjaga solidaritas. Sementara itu, dari sisi teknis, Bojan juga sempat menjelaskan strategi yang ia terapkan. Menurutnya, Persib sengaja bermain agresif di babak pertama untuk menguras tenaga Persebaya, lalu menunggu momen di babak kedua. Kami tahu Persebaya tim yang kuat dalam transisi. Jadi kuncinya adalah mengendalikan tempo. Babak pertama kami tekan, babak kedua kami lebih sabar. Gol datang di waktu yang tepat. Analisis ini memperlihatkan bahwa kemenangan Persib bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil perencanaan. Meski gol Baros diperdebatkan, Bojan ingin menekankan bahwa secara keseluruhan, strategi tim berjalan sesuai rencana. Reaksi Bojan pasca pertandingan akhirnya menegaskan dua hal. Persib tidak akan terpengaruh oleh protes Persebaya, dan fokus mereka tetap pada perjalanan panjang musim 2025 hingga 2026. Kemenangan ini, menurut Bojan, adalah modal penting untuk menjaga momentum menuju papan atas. Di akhir konferensi pers, Bojan menutup dengan kalimat sederhana namun penuh arti, "Hari ini kami menang. Besok, kami harus segera bersiap untuk laga berikutnya. Kompetisi masih panjang." Selain kontroversi gol, laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya juga menjadi sorotan karena menghadirkan debut dua pemain asing anyar Persib, Tom Haye dan Eliano Rejders. Ditambah Federico Barba di lini belakang serta Andrew Jung di lini depan, keempatnya menjadi pusat perhatian publik. Bagaimana performa mereka di laga penuh tekanan ini? Eliano Rejders tampil paling menonjol. Gelandang asal Belanda ini bermain penuh determinasi di lini tengah. Dengan stamina tinggi dan distribusi bola yang rapi, ia menjadi motor penggerak serangan Persib. Statistik pertandingan mencatat bahwa Rejders melakukan lebih dari 50 operan akurat, angka tertinggi di antara gelandang Persib sore itu. Ia juga beberapa kali melakukan intercept penting, memutus aliran serangan Persebaya. Rejders luar biasa. Dia main kayak sudah lama di sini, komentar seorang bobotoh di tribun. Banyak yang menyamakan gaya mainnya dengan pengatur tempo Eropa, sederhana tapi efektif. Bahkan, di media sosial, nama Rejders masuk trending topik karena penampilan impresifnya. Federico Barba, bek asal Italia, juga mencuri perhatian. Dengan postur tinggi dan gaya bertahan keras khas Serie A, ia mampu meredam pergerakan striker-striker Persebaya. Pada menit ke-48,
Sundulannya dari situasi bola mati hampir menghasilkan gol andai tidak ditepis Hernando Ari. Kehadiran Barba memberi rasa aman di lini belakang Persib yang sebelumnya sering dikritik rapuh. Bojan Hodak dalam konferensi pers memuji keduanya secara khusus. Barba solid, Rajders memberi energi. Mereka memberi dimensi baru di tim ini, katanya. Namun tidak semua pemain anyar mendapat sorotan positif. Hom Haye, yang paling ditunggu-tunggu Bobotoh, justru tampil kurang meyakinkan. Mantan gelandang Heerenveen itu terlihat kesulitan menjaga ritme permainan di babak kedua. Beberapa kali umpannya melenceng, dan pergerakannya tampak lebih lambat dibanding rekan-rekannya. Sorak-sorai Bobotoh masih terdengar menggema dari luar stadion ketika konferensi pers kedua dimulai. Kali ini giliran pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, yang duduk di kursi panas di hadapan puluhan wartawan. Ekspresi wajahnya terlihat berbeda dengan Bojan Hodak. Jika Bojan tampil tenang, Eduardo justru tampak gusar, meski tetap berusaha menjaga profesionalitas. Pelatih asal Spanyol itu menghela napas panjang sebelum berbicara. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Persib atas kemenangan mereka. Namun, saya harus jujur, kami kecewa. Kami merasa gol yang tercipta tadi tidak sah. Dari sudut pandang saya, dari tayangan ulang yang sudah kami lihat, itu clear offside. Kalimatnya langsung memicu hiruk-pikuk di ruangan. Beberapa wartawan spontan saling melirik, tahu bahwa pernyataan ini akan jadi bahan utama berita keesokan harinya. Eduardo melanjutkan dengan nada lebih tegas, kami menghargai wasit, tapi sepak bola profesional membutuhkan keadilan. Bagaimana mungkin gol seperti itu disahkan? Pemain kami sudah protes di lapangan, tapi keputusan tetap sama. Dan yang lebih membuat kami bingung, tidak ada mekanisme VAR di liga ini. Jika VAR ada, saya yakin gol itu dianulir. Pernyataan keras ini menegaskan sikap resmi Persebaya. Mereka menolak menganggap kekalahan ini sebagai hasil yang adil. Eduardo tidak segan menyebut keputusan wasit merugikan timnya. Kami kehilangan 3 poin, bukan karena permainan, tapi karena keputusan yang salah. Itu menyakitkan, bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk ribuan bonek yang datang jauh-jauh mendukung di stadion ini. Nada emosional Eduardo semakin terasa ketika seorang jurnalis menanyakan unggahan Instagram official Persebaya yang menampilkan foto momen offside. Dengan ekspresi serius, ia menjawab, itu bukan propaganda, itu fakta. Kami ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Bonek berhak tahu. Semua orang harus tahu. Ini bukan sekadar alasan kekalahan. Ini soal integritas kompetisi. Ucapan itu menjadi viral hanya beberapa jam setelah konferensi pers berakhir. Banyak netizen membagikan potongan video Eduardo dengan komentar pedas terhadap wasit. Tagar Save Persebaya dan Liga Tanpa VAR sempat menduduki trending topik. Namun, Eduardo tetap berusaha objektif ketika ditanya soal penampilan timnya. Saya bangga dengan para pemain. Mereka sudah berjuang, meski kondisi lapangan licin karena hujan. Kami menciptakan peluang, kami bertahan dengan disiplin. Tapi pada akhirnya, satu keputusan bisa mengubah segalanya. Ia kemudian menyinggung insiden kartu merah untuk Fajar Krishna, yang menurutnya ikut mempersulit tim. Saya tidak ingin menyalahkan pemain. Tapi tentu, bermain dengan 10 orang melawan tim skuad Persib adalah tugas yang sangat berat. Saya kira itu juga bagian dari cerita pertandingan ini. Di sisi lain, Eduardo memuji atmosfer pertandingan. Meski kecewa pada hasil, ia mengakui kehadiran Bobotoh di GBLA membuat pertandingan sangat hidup. Atmosfernya luar biasa, salah satu yang terbaik di Asia menurut saya. Tapi sayang, hasil pertandingan tidak sesuai harapan kami. Pernyataan-pernyataan Eduardo menegaskan satu hal, Persebaya merasa dicurangi. Bagi mereka, hasil 0-1 di Bandung bukan hanya soal kehilangan poin, melainkan juga tamparan bagi integritas kompetisi. Di Surabaya, reaksi bonek semakin memanas. Ribuan komentar membanjiri akun media sosial resmi Persib dan PSSI. Banyak yang menuntut agar federasi segera mengevaluasi wasit. Bahkan ada yang menyerukan aksi protes besar-besaran di Stadion Gelora Bung Tomo pada laga kandang berikutnya. Namun Eduardo, meski emosional, tetap menekankan pada jalur resmi. Kami akan menempuh prosedur. Manajemen akan mengajukan protes resmi ke operator liga. Saya berharap ada respons yang adil. Sepak bola Indonesia harus lebih baik,
dan itu dimulai dari keadilan dalam memimpin pertandingan. Ucapan ini seakan menutup konferensi pers dengan nada penuh ketegangan. Eduardo berdiri, merapikan jaket hijau Persebaya yang dikenakannya, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah cepat. Aura kekecewaan dan kemarahan masih melekat pada dirinya. Bagi Persebaya, pertandingan ini bukan sekadar kekalahan, melainkan pemicu konflik baru dengan federasi. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah protes mereka akan direspons? Atau justru akan berlalu seperti kasus-kasus sebelumnya? Yang jelas, bagi Eduardo dan Bonek, pertandingan di GBLA malam itu akan dikenang sebagai momen penuh kontroversi. Sementara bagi publik sepak bola Indonesia, kata-kata keras Eduardo Perez menjadi refleksi betapa absennya teknologi VR semakin memperuncing drama di lapangan hijau Nusantara. Selain kontroversi gol, pertandingan Persib versus Persebaya juga diwarnai drama lain yang tak kalah panas. Kartu merah untuk Fajar Krisna, bek muda Persebaya. Insiden ini terjadi pada menit ke-75, hanya beberapa menit setelah gol William Barros. Situasinya bermula dari serangan cepat Persib lewat sisi kanan. Beckham Putra melesat membawa bola, kemudian memberi umpan terobosan kepada David Da Silva yang baru masuk menggantikan Andrew Jung. Melihat ancaman itu, Fajar mencoba menghentikan pergerakan David dengan tackle keras dari belakang. Sorakan keras langsung menggema dari tribun Bobotoh. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah langsung, membuat pemain Persebaya protes keras. Fajar sendiri tampak terkejut. Ia sempat menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu berjalan gontai meninggalkan lapangan. Di bench Persebaya, Eduardo Perez terlihat menggelengkan kepala. Ia sempat mendekati ofisial keempat untuk melancarkan protes. Namun keputusan wasit sudah bulat. Bermain dengan 10 orang di sisa 15 menit membuat Persebaya semakin sulit mengejar ketertinggalan. Kartu merah ini menjadi titik balik pertandingan. Sebelum insiden, Persebaya masih mencoba membangun serangan balik cepat lewat Paulo Victor dan De Valente. Namun setelah Fajar keluar, mereka terpaksa menurunkan tempo, lebih fokus bertahan, dan praktis kehilangan daya gempur. Menariknya, reaksi publik terhadap kartu merah ini terbelah. Bobotoh menilai keputusan wasit tepat. Banyak yang berpendapat tackle Fajar sangat berbahaya dan berpotensi mencederai David Da Silva. Itu jelas kartu merah. Kalau di Liga Eropa, bahkan bisa kena sanksi tambahan, komentar seorang supporter di X. Bonek, sebaliknya, merasa keputusan terlalu berlebihan. Menurut mereka, pelanggaran itu masih bisa dihukum dengan kartu kuning. David jatuhnya dramatis. Tekelnya keras, tapi tidak sampai layak merah, tulis salah satu akun fanbase Persebaya. Perdebatan semakin ramai di media sosial. Potongan video insiden beredar luas, dianalisis dari berbagai sudut kamera. Ada yang memperlambat rekaman untuk menunjukkan bahwa Fajar menyentuh bola lebih dulu, sementara yang lain menyoroti kontak keras ke kaki David. Di konferensi pers, Eduardo Perez menyinggung insiden ini secara singkat. Saya tidak mau terlalu banyak bicara soal wasit, tapi menurut saya, kartu merah itu berlebihan. Itu duel biasa, intensitas tinggi, bukan pelanggaran yang disengaja untuk mencederai lawan. Sementara Bojan Hodak memberikan pandangan berbeda. Saya pikir wasit sudah benar. Itu tackle berbahaya. Dalam sepak bola modern, kita harus melindungi pemain. Kalau dibiarkan, itu bisa berakibat cedera serius, tegasnya.